Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Cip Ismail, SH, MM, dan MBA yang sudah hadir selaku Ketua Yayasan Bina Umat Sejahtera, Bapak Kiai Haji Masdar F. Masudi selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Bina Umat Sejahtera, yang juga saya hormati Bapak Dr. Mahfud Siddiq selaku Pembina Yayasan Bina Umat Sejahtera, dan juga Bapak Dr. Wahyu selaku Ketua Dewan Pengawas Yayasan Bina Umat Sejahtera, dan juga saya hormati Bapak Dr. Andes Heri Purnomo selaku Sekretaris Yayasan Bina Umat Sejahtera, dan yang saya hormati Bapak Tengku Rusdi AKMM selaku Direktur Perguruan Unggul Nurul Rahman, Bapak-bapak Kepala Sekolah yang ada di bawah naungan Yayasan Bina Umat Sejahtera, SMA Unggul Al-Bayan Cibadak, SMA Unggul Al-Bayan Salabintana, SMA Unggul Al-Bayan Anyar, dan SMA Unggul Al-Bayan Goalpara, serta rekan-rekan Bapak Kepala Sekolah dari SMP IT Nurul Rahman Depok, SMA IT Nurul Rahman Depok, dan Pesantren Tahfidzul Quran Nurul Rahman Depok, dan juga rekan-rekan yang ada di bawah naungan Yayasan Bina Umat Sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama mendoakan orang tua kita, rekan sejawat kita, kakek kita, Bapak almarhum Dr. Insinyur Haizi Nasuha MPKN yang telah Allah panggil beberapa waktu lalu. Kita berharap bahwa dari apa yang beliau sudah tanamkan kepada kita menjadi satu ibrah buat kita untuk meneladani apa yang baik yang sudah ditanamkan dalam lingkup Yayasan Bina Umat Sejahtera semesta ini. Salawat teriring salam tercurah senantiasa kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya mewakili dari Yayasan Bina Umat Sejahtera untuk mengarahkan acara ini dalam rangka doa bersama untuk mendoakan Bapak almarhum Dr. Insinyur Haizi Nasuha MPKN, dan untuk menambah keberkahan acara ini, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Ustadz Junaidi Sirot untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. Kepada Al-Mukarram Al-Ustadz Junaidi Sirot, falyatafaddal mashkura. Terima kasih Pak Fauzan. Kedengeran Pak Fauzan suara? Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات. Mata aman, ya baru dah karawus cenah. Aya ngaridu, itu heula cenah Kang aya nu. Sekalian. Yuk, kita ke nomor dulu. Besi foto mama. Baik. Sepertinya Pak Jun keluar dari Zoom. Suaranya nggak dengar. Halo, cek. Ya, Dengar, Pak. Ya, terdengar dengan baik. Oke, terima kasih. Mohon maaf atas kesalahan teknis. Pak Jun sudah sepertinya keluar dari Zoom, terlempar. Kita mempersingkat waktu. Kita mudah-mudahan dari sebagian yang disampaikan dari ayat suci Al-Quran tadi menambah keberkahan dalam acara doa bersama kita pada malam hari ini. Untuk selanjutnya kita akan langsung membuka acara ini. Mari sama-sama kita buka acara doa bersama mengenang almarhum Bapak Dr. Insinyur Haji Haizi Nasuha MPKN dengan membaca suratul Fatihah. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah ini yang kita berikan khusus kepada almarhum Bapak Dr. Insinyur Haizi Nasuha MPKN ini, semoga almarhum diterima amal ibadahnya, diterima iman Islamnya. Dan perlu kami sampaikan kepada seluruh hadirin sekilas tentang almarhum Bapak Insinyur Haji Nasuha MPKN, bahwa beliau lahir di Wonosobo pada tahun 1952 dan beliau mengabdi sebagai pegawai negeri sipil di Kementerian Keuangan dengan jabatan terakhir beliau sebagai Kepala Pusdiklat Pajak
Departemen Keuangan. Dan beliau berkecimpung sekaligus penggagas dari berdirinya Yayasan Bina Umat Sejahtera sejak tahun 1999 sampai 2019, kurang lebih 20 tahun. Beliau adalah salah satu inisiator pendiri SMA Perguruan Unggul Al-Bayan Cibadak dengan mengadopsi kurikulum Man Insan Cendekia Serpong. Ini sekilas dari amal bakti yang beliau sudah berikan kepada kita, khususnya di lingkup Yayasan Bina Umat Sejahtera. Kita berharap bahwa almarhum diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, dia ditempatkan bersama para salihin di fi jannatin naim insyaallah. Amin. Untuk selanjutnya mari kita dengarkan sambutan-sambutan yang insyaallah sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Cip Ismail SH MBA MM selaku Ketua Yayasan Bina Umat Sejahtera Semesta. Kepada Bapak Profesor Dr. Cip Ismail SH MBA MM dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum saya menyampaikan sambutan, apakah suara saya terdengar dengan baik? Iya, Pak. Alhamdulillah clear, Pak. Alhamdulillah, dengar Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Raditu billahi robba wa bil islami dina. Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah wafat Dr. Insyur Haji Nasuha MPKN. Dan pada kesempatan pertama ini kami, karena saya ditunjuk sebagai pengganti dari Pak Haji Nasuha, yang pertama kali beliau menjadi sebagai Ketua Yayasan Bina Umat Sejahtera yang menyelenggarakan kegiatan pendidikan, yang kemudian diganti oleh Pak Tamrin. Pak Tamrin wafat, kemudian saya pengganti yang ketiga. Saya sampaikan yang terhormat keluarga dari Pak Haji Nasuha almarhum, Ibu Endang dan putra-putrinya serta seluruh keluarganya, kami sangat berduka. Beliau wafat pada hari bahagia, hari luar biasa, hari yang sangat diagungkan buat Islam, yaitu hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 pada pukul 14.36, ketika kami usai sholat Jumat dapat berita bahwa beliau wafat. Dan pada kesempatan itu beliau juga, kami tahu bahwa beliau 4 hari berada di rumah sakit, tapi tidak boleh, beliau jangan merepotkan. Jadi sudah ada niatan untuk tidak merepotkan pengurus yayasan sendiri. Jadi akhirnya kami menengok, tapi tiba-tiba mendengar beliau wafat dan kami teruskan. Dan kebetulan di sini juga di atas kami pengurus itu ada Ketua Dewan Pembina, yaitu Bapak Masdar F. Masudi, dan ada sobat beliau Bapak Dr. Mahfud Siddiq, yang beliau dan kerabat-kerabatnya, dan beliau kami tahu bahwa Bapak Haji Nasuha sebagai perintis Al-Bayan. Al-Bayan itu antara di situ ada Nurul Rahman, SMP, SMA, Islam Terpadu IT Nurul Rahman di Depok. Kemudian ada SMA Al-Bayan Cibadak, ada Al-Bati, Al-Bayan Putri di Sela Bintana, Gualpara di Anyar. Bahkan kami juga dari Al-Bayan mempunyai sekolah di Jambi. Dan kebetulan karena kurang maju, dengan ikhlas duit yang kami peroleh kita bangun itu, kita semua mewakafkan kepada
kepada perguruan tinggi di sana. Insya Allah jalan barangkali. Nah, dengan demikian semata-mata keikhlasan. Harus diingat bahwa namanya yayasan yang menyelenggarakan kegiatan sekolah, dan sekolah itu yang melaksanakan atau pelaksana dari itu sekarang maju luar biasa. Hampir antara di Al-Bayan hampir seluruh SMA-nya sudah masuk perguruan tinggi tanpa ada yang sebagian hampir 30% itu diundang dengan undangan khusus ke perguruan-perguruan negeri yang hebat. Semata-mata kerja luar biasa dari awal itu diawali oleh Pak Haji. Karena itu dengan keikhlasan seluruh pengurus dan pembina serta pengawas dari yayasan ini ingin mengucapkan rasa sedih belasungkawa yang sebesar-besarnya kepada keluarga. Semoga insya Allah amal kebajikan beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jamaah Bapak Ibu sekalian, karena acara ini masih banyak yang kita dengarkan dari para petuah-petuah, saya akhiri dan kita doakan bersama. Semoga perjuangan Pak Haji dan tentunya nanti begitu datang juga disambut oleh salah seorang ketua yang menggantikan beliau, yaitu Bapak Muhammad Tamrin yang wafat duluan, akan disambut oleh beliau di surga insya Allah. Amin. Amin. Saya kira itu yang kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Profesor Dr. Cip Ismail SH MBA MM selaku Ketua Yayasan Bina Umat Sejahtera Semesta yang telah memberikan kesaksian kontribusi perjuangan beliau dari awal Al-Bayan berdiri, dilanjutkan dengan Nurul Rahman dan berkembang dengan unit-unit yang ada di bawah Yayasan Bina Umat Sejahtera Semesta. Yang ini sebagai bukti bahwa beliau adalah ahlul khair, orang-orang yang nanti bersama dengan para mujahidin di dalam memperjuangkan agama Allah ini. Kita pun menjadi saksi atas kebaikan dan kontribusi beliau dalam hidupnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, diampuni dosa-dosanya, dan ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya akan kita dengarkan sambutan ataupun semacam penuturan dari teman seperjuangan beliau yang juga beliau sebagai pembina Yayasan Bina Umat Sejahtera. Kami mohon kesediaan Bapak Dr. Mahfudz Siddiq MSc untuk menyampaikan pengalaman Bapak sebagai rekan seperjuangan Bapak almarhum Dr. Insinyur Haji Nasuha MPKN. Kepada Bapak Dr. Mahfudz Siddiq MSc, silakan. Terima kasih, Pak Fauzan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya secara singkat saja untuk refleksi atas berpulang ke rahmatullahnya rekan kita Dr. Haji Nasuha. Hadirin rahimakumullah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah ikhwan kita, sahabat kita, almarhum Dr. Insinyur Haji Nasuha MPKN pada hari Jumat tanggal 19 Mei 2023 yang lalu. Semoga almarhum diampuni segala khilafnya. Amin. Dan diterima amalannya. Amin.
serta ditempatkan di Jannatul Naim. Amin. Dan keluarga yang ditinggalkan yaitu Ibu Haji Nasuha, Ibu Endang Purwaningsih, Mas Daha Rafiandi bersama keluarga, Mas Faizal Sandiasa sekeluarga, dan Mbak Kendisa Damarinda bersama keluarga. Semoga mereka yang ditinggalkan dikaruniai kesabaran, ketabahan, dan atas berpulangnya rekan kita Dr. Haji Nasuha. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, mari kita bersyukur dan memuji pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu merahmati dan memberi taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian. Selawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan kita semua sebagai umatnya sampai umat yaumil kiamah. Hadirin sekalian, keyakinan kita sebagai orang yang beriman akan adanya kehidupan setelah kematian menyebabkan kita selalu berada dalam mode siap menghadapi kematian seperti yang dijalani oleh almarhum Dr. Haji Nasuha. Kita memandang kematian sebagai suatu keniscayaan. Orang beriman sangat dipengaruhi oleh pesan Nabi Muhammad SAW yang bersabda lebih demikian. Banyak-banyaklah mengingat ya, saatnya penghapus kenikmatan. Apa artinya? Yaitu kematian. Ya, di dunia ini kita banyak menikmati segala hal yang sifatnya dunia, kadang-kadang melupakan bahwa kita saatnya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan sitir surat Al-Jum'ah ayat 8. Kurang lebih yang berbunyi, Kul innamal mautal ladzi tafiruna minhu wa innahu mulaqikum summa turadduna ila yaumil ghaib washhadati fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kurang lebih artinya, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, takut untuk menghadapinya, maka sesungguhnya kematian akan menemui kamu sekalian. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang kamu kerjakan pada saat kamu di dunia. Saya lanjutkan dengan surat Al-A'raf ayat 32 yang berbunyi, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa yastaqdimun sa'atan. La yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kurang lebih artinya, tiap-tiap umat mempunyai batas waktu. Maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Nah, itulah yang menjadikan peringatan pada kita semua, ya, dengan wafatnya teman kita, Bapak Dr. Haji Nasuha. Oleh karena itu, selanjutnya sebenarnya masih ada kesempatan bagi kita semua. Ya, ada 3 hal yang insya Allah amalan manusia, termasuk almarhum Dr. Insinyur Haji Nasuha, yang dapat berlanjut. Ya, ini banyak dikutip oleh para mubaligh, ya, berbagai hadis yang rawinya dari Abu Hurairah. Kurang lebih punya, idza matal insanu in qata'a ama lihi illa min salasin minas shadaqati jariyah
wa ilmi yunfa'u bihi walidin wa walidin sholihah yad'ulahu. Kurang lebih artinya jika seseorang meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali perkara 3 yaitu sodako jariah. Saya kira almarhum banyak sodakonya, amalnya dan sebagainya, insya Allah. Ilmu yang dimanfaatkan, dia orang yang berilmu baik agama dan amal-amal keduniaan, atau doa anak yang soleh. Nah, di sini ada Mas Daha, ada Mas Faisal, ada Mas Gendis dan keluarganya. Mudah-mudahan ketika anak beliau ini menjadi waladun yang solehah dan soleh dan soleh. Amin ya robbal alamin. Hadirin sekalian, atas wafatnya saudara kita almarhum Dr. Haji Nasuha, ya, menjadi peringatan pada kita semua. Pada saatnya kita akan mengakhiri hidup kita seperti yang dialami oleh saudara kita almarhum Dr. Insinyur Haji Nasuha. Oleh karena itu, marilah kita saksikan bahwa beliau adalah pribadi yang baik dalam menjalin dua hubungan, yaitu hablum minallah, yaitu hubungan yang baik dengan Allah, dan hablum minannas, hubungan yang baik dengan sesama manusia. Dalam artian, ya, kita yakin bahwa beliau, ya, menjalankan rajin dengan perintah Allah, larangan Allah berdasarkan ajaran Islam. Tentunya sebagai manusia beliau tidak luput dari dosa dan kekhilafan. Dan saya berseru, ya, menganjurkan kepada diri saya sendiri, ya, dan hadirin sekalian, marilah kita maafkan almarhum bila semasa hidupnya ada kalanya beliau berbuat salah kepada Bapak dan Ibu sekalian, baik disengaja maupun tidak sengaja. Dan semoga segala amalannya, amalan solehnya, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan Jannatun Naim. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian refleksi sekilas dari pesan saya pada teman kita Bapak Dr. Insinyur Haji Nasuha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Haji Mahfud Siddiq MSc selaku Dewan Pengurus Yayasan Bina Ummah Sejahtera sekaligus kerabat almarhum selama masa hidupnya, dan beliau menyaksikan apa saja yang sudah beliau lakukan almarhum selama hidupnya dari kebaikan-kebaikan. Untuk menambah apa yang menjadi pesan-pesan tentang semasa kehidupan beliau, insya Allah akan disampaikan mewakili dari keluarga Bapak Dr. Insinyur Haji Nasuha MPKN, yaitu anak pertama dari Bapak Haji Nasuha MPKN, yaitu Mas Daha, yang mewakili keluarga. Kepada Mas Daha dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Cip Ismail, Bapak Dr. Mahfud Siddiq, Bapak Kiai Haji Dr. Andes Masdar, Pak Rusdi, Ustadz Ibnu Jarir, Pak Noval, dan Bapak Ibu pengurus Al-Bayan sekaligus teman seperjuangan ayah kami, peserta didik juga yang mungkin hadir di acara pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas doa dan perhatian Bapak kepada kami selama ini, dan terkait dengan acara hari ini, mohon izin untuk saya mewakili keluarga untuk dapat berbagi 3 hal.
dengan Bapak dan Ibu mengenai keteladanan ayahanda Bapak Haisi yang kami pahami selama ini. Yang pertama, kami melihat almarhum ayahanda merupakan sosok yang sangat concern terhadap kemajuan pendidikan dan umat. Yang salah satunya ini diwujudkan oleh beliau dalam kontribusinya untuk pengembangan Yayasan Bina Umat Sejahtera ini, pengembangan pesantren Al-Bayan ini. Pengembangan Al-Bayan ini tidak terlepas menurut saya dengan 3 amal jariah sekaligus gitu ya. Jadi ada sedekah, di situ juga menghasilkan ilmu yang bermanfaat bagi peserta didiknya, yang pada akhirnya nanti kita berharap akan melahirkan anak-anak yang soleh, yang akan selalu terus mendoakan terhadap orang tuanya. Terkait dengan di awal pendirian Al-Bayan, ini Bapak dulu sempat berkonsultasi gitu ke saya. Mungkin sebagai intro, saya ini merupakan angkatan pertama di Insan Cendekia gitu. Jadi angkatan pertama di Insan Cendekia dan umurnya juga yang paling tua gitu ya di sana waktu pada saat itu. Jadi pada saat itu ayah nanya gitu, bagaimana untuk bisa mengembangkan ini membangun satu institusi pendidikan kan nggak mudah gitu ya. Bagaimana supaya bisa akseleratif gitu ya. Karena nggak gampang membangun institusi pendidikan itu. Waktu saya punya feeling waktu saya masuk Insan Cendekia itu merupakan institusi yang baik gitu, dan saya belum tahu akan seperti sekarang gitu Insan Cendekia bisa bagus terus juga bisa ranking 1 segala macam, itu saya belum tahu, tapi feeling saya bagus gitu. Jadi saya bilang ke Bapak, kalau bisa kolaborasi aja dengan IC gitu, dan alhamdulillah berkat strategi di awal itu hasilnya seperti yang bisa disaksikan. Sekarang Al-Bayan sudah berkembang sedemikian pesat dan baik gitu ya, menduduki peringkat yang tinggi juga di nasional, dan saya kira ini merupakan satu capaian yang baik. Yang kedua, setelah ayah kami berpulang, ini kami sebagai keluarga ini semakin kuat gitu menghayati bahwa kehidupan yang sekarang ini sifatnya hanya sangat-sangat sementara gitu ya. Jadi kehidupan yang nanti justru itu yang akan abadi selamanya. Dari penghayatan ini kami sadar gitu ya, bahwa dunia ini bukan tempat tinggal gitu ya. Jadi dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini yaitu adalah dunia tempat meninggal. Jadi itu semakin saya merasuk gitu ya ke dalam bahwa dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia ini hanya tempat meninggal. Jadi oleh karena itu kita sebagai insan muslim itu seharusnya mengupayakan segala resources yang kita miliki itu difokuskan untuk menghadapi kehidupan yang sangat-sangat strategis, yaitu kehidupan abadi yang nanti di akhirat. Jadi meskipun kita bekerja, membangun pendidikan, Al-Bayan segala macam, tapi tujuannya semata-mata untuk nanti ditujuan ke akhirat gitu. Jadi itu semakin menyadarkan saya secara pribadi dan juga keluarga. Yang ketiga, kami juga melihat di kehidupan yang singkat ini, ia sebenarnya dapat dipanjangkan gitu ya. Kalau boleh saya mengutip syair, karena ayah itu sangat favoritnya adalah Hamka gitu ya. Jadi mengutip syair dalam salah satu ceramahnya Hamka, dari ada syair Arab gitu. Itu disampaikan bahwa ihad linafsika qabla mautika zikroha azikrul insani umrun sani. Jadi ini syair ya, bukan hadis, tapi saya kira cukup memberikan makna juga. Jadi artinya adalah sebelum engkau meninggal, peliharalah sebutan dirimu yang akan dikenang orang daripada dirimu. Karena kenangan atas kehidupan hidup yang dulu itu adalah umur kedua bagi manusia. Jadi Nabi kita Muhammad SAW umurnya 64 tahun. Tapi beliau sampai sekarang sudah 1.400 tahun lebih, masih seperti kemarin saja beliau itu hidup menjadi sebutan di siang malam azan berkumandang. Inilah sebutan manusia yang umurnya lebih panjang dari umur badannya. 64 tahun dibandingkan dengan 1.400 tahun. Dan selama azan masih berkumandang sampai akhir zaman, entah ribuan tahun lagi atau ratusan tahun lagi, dan disitulah kita akan meneladani beliau. Dan kami juga melihat umur ayah kami mungkin
71 tahun. 71 tahun umur ayah kami. Tapi selama Al-Bayan masih berdiri, entah sampai ratusan tahun lagi, mungkin nama-nama bapak-bapak pendiri Al-Bayan ini akan tetap hidup untuk kita menjadi teladani juga bersama. Jadi Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sungguh kami bersyukur bahwa dalam lintasan kehidupan ayah kami pernah berjumpa dengan Bapak dan Ibu dalam majelis yang mulia ini, memperjuangkan agama ini. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, perbanyaklah berteman dengan orang-orang yang beriman, karena mereka memiliki syafaat pada hari kiamat. Dan insya Allah kita semua yang hadir pada hari ini bersaksi bahwa di kehidupan ini dan di kehidupan yang nanti bahwa kita semua yang hadir dalam majelis ini, termasuk ayahanda kami yang wafat mendahului kita semua, telah bersaksi bahwa kita semua orang yang baik, ayah merupakan orang yang baik, Bapak dan Ibu yang hadir di sini juga orang-orang yang baik atau setidaknya sungguh-sungguh berniat untuk menjadi soleh dan menjadi yang baik di hadapan Allah. Sehingga kita menjadi better person, better leader, better friend yang tidak hanya di dunia namun juga di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian. Terima kasih Mas Dr. Daha Pravyandi Kuantan sebagai putra pertama dari almarhum Bapak Dr. Insinyur Haizi Nasuha MPKN, di mana apa yang beliau sampaikan bahwa almarhum sangat konsen dengan dunia pendidikan, dan ini menjadi sedekah jariah bukan hanya buat almarhum, tapi juga orang-orang yang berjuang di bawah naungan Yayasan Bina Umat Sejahtera. Kita bisa berkumpul di Zoom ini. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul di dalam surganya Allah bersama-sama. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita bersaksi atas kebaikan almarhum. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah peserta Zoom pada hari ini berjumlah kurang lebih 100 partisipan, di mana yang turut hadir dalam acara ini adalah pengurus Yayasan Bina Umat Sejahtera Semesta, keluarga besar almarhum Bapak Dr. Insinyur Haji Haizi Nasuha MPKN, keluarga segenap Dewan Guru dan Kepala Sekolah unit sekolah di bawah naungan Yayasan Bina Umat Sejahtera, serta franchise Al-Bayan yang ada di Wogol Para ataupun di Anyer, sahabat almarhum Bapak Haizi dan yang dulu pernah berjuang baik di dalam lingkup kantornya atau di dalam Yayasan Bina Umat Sejahtera, serta hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan untuk menambah pelajaran kita dalam kehadiran kita di Zoom meeting ini, mari sama-sama kita dengarkan tausiah. Kafa bil mauti aizah. Cukuplah kematian memberikan pelajaran kepada kita. Dan kita dengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ibnu Jarir LC kepada beliau. Falyatafaddal mashkura. Silakan Ustaz. Cek suara dengar Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jelas Ustaz, jelas. Ya. Saya sedikit share screen jadi biar enggak pengingat hanya kuping saja tapi bisa kita lihat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul akhiratu wal ula, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyul huda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa. Amma ba'du. Allahumma ya Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jadatina wa ikhwanina wa akhawatina, khususan
Bapak Dr. Insinyur Haji Haizi Nasuha MPKN. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu waj'alil jannata maswahu wa taqabbal hasanatihi Amin. wa tajawaz an sayyiatihi. Amin. Allahumma ya Rabbana alif baina qulubina fi mahabbatika ya Rabbal Amin alamin. ya Allah. Al-Muhtaram wal Mukarram, para alim ulama, para dakatirah, para kiai, para asatidzah, yang terkhusus yang kita sama-sama muliakan dan doakan semoga Allah karuniakan sabat dan sabar, adalah keluarga besar dari almarhum Bapak Dr. Haizi Nasuha. Semoga sekali lagi Allah karuniakan sabat dan sabar. Amin. Dan melanjutkan seluruh kebaikan-kebaikan yang dirintis oleh almarhum. Yang kami hormati adalah Dewan Pembina Yayasan Bina Umat Sejahtera Semesta, khususnya yang saat ini dilanjutkan oleh Bapak Profesor Dr. Haji Cip Ismail. Semoga Allah karuniakan umur yang berkah. Amin. Diberikan kesehatan. Amin. Karena untuk melanjutkan sebuah proyek bukan hanya duniawi, tapi adalah juga ukhrawi. Karena menyiapkan generasi yang akan datang yang memimpin Indonesia. Juga tentunya Bapak Dr. Haji Mahfud Siddiq dan juga para dakatirah yang lain. Semoga sekali lagi Allah karuniakan semuanya sehat dan diberikan keberkahan. Amin ya Allah. Kami hormati dan kami cintai semuanya adalah para asatidzah, baik dari SMA, SMP, pesantren, yang semoga Allah karuniakan kepada semuanya, para asatidzah, para kiai, para ustadz, istiqomah dalam menyiapkan, sekali lagi, adalah generasi Indonesia yang akan memimpin negeri ini ke depan. Amin. Hadirin dan hadirat semuanya yang hadir pada malam hari ini. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafs ulama dari 4 unsur. Yang pertama jasad, kedua akal, ketiga hati, dan yang keempatnya tentunya, dan ini yang menjadi faktor utama, adalah ruh. Dan kematian adalah firaku al-jasad wal akal wal qalb ma'ar ruh. Berpisahnya roh ini dengan jasad, akal, dan hati. Setiap yang bernyawa pasti mati. Allahu Akbar. Begitulah takdir Allah dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala pada seluruh makhluk yang mendiami jagat raya ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita memohon pada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dikokohkan jiwa-jiwa kita. Allahumma inna nas'aluka nufusan bika mutmainnah tu'minu biliqa'ika wa tarda biqada'ika wa taqna'u bi'ata'ik. Ya Allah, hamba-hambamu malam hari ini, dari kami semuanya yang berkumpul dalam mendoakan almarhum Bapak Dr. Insinyur Haji Haizi, ya Allah ya Rabbana Nasuha, karuniakan pada kami ya Allah ya Rabbana
jiwa-jiwa yang tenang, yang Amin. tentram, dengan Amin. iman kepadamu, yakin akan perjumpaan kami denganmu, ridho dengan segala ketetapanmu, dan merasa cukup dengan apa yang engkau karuniakan pada kami, ya Allah. Allahumma ya Rabbana, ij'alna indan na'ma'i syakirin. Jadikan kami semuanya yang hadir ini, ya Allah, di tengah curahan limpahan nikmat-Mu, kami termasuk hamba-hamba-Mu yang bersyukur. Amin. Wa indal bala'i minas sabirin. Amin ya Dan di Allah. saat Engkau karuniakan ujian pada kami, ya Allah, ya Rabbana, kami dapat bersabar. Walaka fi jami'i umurina dzakirin. Ya Allah, ya Rabbana, sungguh hanya kepadamu kami berhimpun, berkumpul ini, ya Allah, ya Rabbana, untuk senantiasa jadikan kami hamba-hamba-Mu yang selalu mengingat-Mu, ya Allah, dalam Amin ya setiap Allah. detik dan kehidupan kami. Bapak Ibu, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pesan untuk kita yang masih ada dan diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati kehidupan dunia ini, Allah mengingatkan pada kita semuanya bahwa hak Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pada kita semuanya kehidupan dan juga karuniakan pada kita semuanya hak untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kehidupan atau kematian semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai al-ibtila wal ikhtibar. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dialah Allah yang menciptakan mati, dan mati didahulukan dalam ayat ini agar kita ada rem, agar dalam kehidupan kita selalu menyiapkan untuk kematian, agar kita semuanya dalam kehidupan ini menyiapkan sebaik-baik bekal untuk menuju kematian. Baru wal hayata. Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Untuk apa Allah ciptakan mati dan hidup? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk kita menjalankan ujian, mengelola ujian, memanage ujian. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kita semuanya yang paling ihsan amal-amal kita. Ihsan dalam arti adalah ubudiyah kita, seluruh amal kita ikhlas lillah. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lillah, billah, ilallah. Karena Allah, dengan cara Allah. Semoga sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mutaba'atu sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jejak perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, dan sungguh kita semuanya dalam kehidupan ini, kala mati dan hidup adalah ujian, maka sungguh dalam kehidupan ini di antara ujian pada kita semuanya adalah khususnya dalam mengelola modal. Apa modal kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Insyiqaq kala memberitakan tentang modal atau tentang apa yang hari ini kita lakukan, Allah awali dengan informasi tentang huru-hara akhir zaman. Idza as-samaa'u syaqqat wa adinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Ya ayyuhal insan, ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala informasikan tentang huru-hara akhir zaman, bahwa langit akan terpecah berantakan, dan itu terjadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki bumi akan hancur lebur, mengeluarkan seluruh apa yang hari ini dikandungnya. Dan itu terjadi karena Allah izinkan, untuk menceritakan atau untuk memberikan pada kita semuanya arahan. Allah awali dengan informasi yang besar tentang huru-hara hari zaman. Artinya adalah apa yang Allah informasikan pada kita ini sesuatu yang sangat penting. Wahai sekalian manusia, ya ayyuhal insan.
adalah kita, karena kita adalah manusia yang dikhitab oleh Allah, yang diseru oleh Allah. Innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Sekarang kamu, saat ini kamu dan kita semuanya sedang bekerja dengan perlahan kita menuju Allah Subhanahu wa taala, bekerja mengelola modal yang Allah Subhanahu wa taala titipkan pada kita semuanya, amanahkan pada kita semuanya, famulaqi, dan setiap kita nanti akan menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Apa modal yang hari ini kita kelola? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam hadis yang derajatnya hasan dari riwayat Ibnu Hibban At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in, an umrihi fima afna wa an jasadihi fima ablah wa an ilmihi madza amila fihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Jamaah yang dirahmati Allah, modal 4 yang semuanya limited. Yang pertama adalah umur kita. Semuanya umur kita terbatas. Kan disebutkan oleh moderator kita tadi, kafabil mar'i wa'idon, kafabil mauti wa'idon, wal mautu khairu wa'idin lil hayat, lana jami'an. Bahwa kematian adalah sebaik-baik pengingat untuk kita. Umur kita semuanya pendek, antara 60 sampai 70 tahun atau lebih sedikit dari 70 tahun. Bila kita mau untuk melihat dan melakukan survei masuk ke makam, dan kemudian kita baca semuanya papan nisan, maka kita semuanya akan tahu. Kita jumlahkan misalnya tahun kematian dikurangi tahun kelahiran. Allahu Akbar. Usia kita rata-rata antara 60 sampai 70 tahun atau sedikit yang lebih dari 70 tahun, antara 80, 85, 90, sedikit persentasinya. Begitulah terbatas umur kita. Ini adalah modal yang luar biasa. Tanpa umur semuanya habis, la syai'. Yang kedua adalah fisik kita saat kita masih kuat hari ini, yang kita kelola, dan kemudian harta kita, lalu ilmu kita, semuanya, sekali lagi, semuanya limited, terbatas. Tapi keterbatasan seluruh modal yang Allah titipkan pada kita semuanya, untuk kita gunakan sebesar-besarnya manfaat untuk saving akhirat kita. Jamaah yang dirahmati Allah, maka beruntung bagi mereka yang hidupnya bersiap diri untuk setelah tiada. Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu an mengatakan, ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam asyra. Kami bersepuluh datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah seorang dari kami, ada seorang dari Ansor, kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, man aqyasun nas? Siapa manusia yang paling cerdas? Wa akramun nas, dan siapa yang paling mulia ya Rasulullah? Faqala aktsaruhum dzikran lil maut. Manusia yang paling cerdas dan manusia yang paling mulia. Yang paling mulia adalah atqahum, mereka yang paling bertakwa. Tapi yang paling cerdas adalah aktsaruhum lil mauti dzikra, yang paling banyak mengingat mati. Wa asyadduhum lahu isti'dada, dan mereka orang yang sungguh-sungguh menyiapkan untuk bekal kematian. Jamaah yang dirahmati Allah. Dan yang harus kita bangun tentunya dalam kehidupan ini adalah iman dan takwa, amal soleh dan akhlak mulia. Ini luar biasa. Iman dan takwa. Makanya pesan Ibrahim alaihissalam, kalau sekarang ini adalah bulan mulia, Dzulqa'dah. Pesan Ibrahim alaihissalam dalam Al-Baqarah 132, dan antara pesan Muhammad sallallahu alaihi wasallam Ali Imran 102. Begitu match, fala tamutunna illa wa antum muslimun, kata Ibrahim alaihissalam. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an adalah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Dan ternyata tidak begitu mudah untuk mati dalam keadaan Islam. Maka orang yang ingin mati dalam keadaan Islam, maka dia harus mengislamisasi kehidupan. Maka antara Al-Baqarah 132 dengan Ali Imran 102, di tengahnya ada ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah Islam secara totalitas, seluruh lini kehidupan kita islamisasikan. Tapi kalau kita mengislamisasikan kehidupan, Allah berikan warning, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti garis-garis besar haluan neraka setan. Allahu Akbar. Jamaah yang dirahmati Allah. Dan luar biasa tantangan, godaan, cobaan dalam kehidupan ini untuk kita mempertahankan istiqomah sampai detik husnul khatimah. Maka harus ada husnul bidayah.
awalnya baik dan husnul amal, amal-amal kita baik, semoga adalah husnul khatimah. Dan beliau tadi setelah diceritakan almarhum, telah diceritakan anandanya, Pak Dr. Daha, yang luar biasa bersama para sesepuh-sepuh kita hari ini yang telah membangun amal jariah yang luar biasa bertahun-tahun, nanti sampai kiamat selagi itu semuanya ada fisik dan terus, subhanallah, apalagi generasi yang telah dibangunnya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa saving amal untuk setelah tiada? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang tadi sudah diangkat oleh Pak Mahfud Siddiq, "Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Sedekah jariyah, Allahu Akbar, itu adalah yang paling kita banggakan nanti di hadapan Allah. Dan setiap kita hari ini, walhamdulillah, kalau kita terjun di pendidikan ini, maka kita telah membangun amal jariyah melalui tarbiyah dan pendidikan anak-anak kita semuanya, dan itu akan turun-menurun terus. Au ilmin yuntafa'u bih, begitu juga ilmu kita yang terus kita sebar. Semoga ini memberikan manfaat atau tanda-tanda ilmu yang manfaat. Awaladin salihin yad'ulah, atau anak-anak yang selalu mendoakan. Dan subhanallah, anak bisa saja anak biologis atau anak ideologis. Biologis barangkali juga kita telah didik, dan apalagi biologis atau ideologis yang begitu banyak, ribuan hari ini, walhamdulillah, di bawah Yayasan Bina Umat Sejahtera ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ad-dunya ba'da mautik. Kira-kira kalau kita semuanya telah meninggal dunia, atau hari ini yang kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui dipanggilnya sang kekasih, yakni almarhum Bapak Haizi, memberikan pengingat pada kita semuanya, seperti apa sih kira-kira kalau kita nanti meninggal? Idza aradta an tarad dunya ba'da mautik, jika kita ingin melihat dunia setelah kematian kita, apa yang akan terjadi? Maka lihatlah, fanzur ilaiha ba'da mauti ghairika. Perhatikan setelah seorang wafat, seperti hari ini atau pada Jumat yang lalu dipanggil seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Dr. Haizi, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang terjadi? Apabila dia tidak memiliki sesuatu pun, sebentar sudah dilupakan oleh semua orang. Paling yang akan ingat adalah keluarganya atau istrinya. Istrinya pun juga lama-lama udah tersibukkan dengan dunia dan melupakan. Paling anaknya, kalau anak-anak soleh, bisa selalu untuk mendoakan. Tapi kalau tidak punya anak soleh, Allahu Akbar, dilupakan. Maka oleh sebab itu, faj'al hayataka kullaha lillah. Maka jadikanlah hidup kita semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ahsin alaqataka ma'allah. Dan perbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena Allah yang tidak akan pernah lupa dengan hamba-hambanya yang bangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, jamaah yang dirahmati Allah. Maka pada akhirnya, teruntuk engkau yang telah pergi, almarhum Bapak Dr. Insinyur Haji Haizi Nasuha, MPKN, pembina Yayasan Bina Umat Sejahtera. Kita berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was salji wal barad wa naqqihi minal khataaya kama yunqqa thawbul abyadu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhul jannah wa adkhilhul jannah wa adkhilhul jannah a'idhu min adabil qabri wa min adabin nar. Yang telah tiada, apa yang diharapkan bagi kita semuanya nanti yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang kira-kira kita harapkan? Yang pertama adalah pasti menanti bakti dari sang anak yang soleh. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dikisahkan seorang sahabat dari Malik bin Rabi'ah Abu Said As-Sa'idi qala baina nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza jaa rajulun min Bani Salamah faqala ya Rasulullah hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma bihi ba'da mautihima. Kala kami duduk-duduk bersama Rasulullah, tiba-tiba masuk seorang pemuda dari Bani Salamah
kemudian duduk di depan Rasulullah SAW lalu bertanya, ya Rasulullah, adakah masih kesempatan saya berbakti kepada kedua orang tua saya setelah beliau wafat? Rasulullah SAW menjawab, na'am, iya, masih ada kesempatan untuk bakti kepada keduanya setelah beliau meninggal. Apa itu? As-salatu alaihima. Yang pertama adalah mendoakan kepada keduanya. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, memohonkan ampun kepada keduanya. Yang ketiga adalah wa infadu ahdihima, menjalankan wasiat-wasiat dan pesan-pesannya yang baik. Menjalankan, meneruskan kebaikan-kebaikan yang telah dibangun oleh beliau berdua. Wasilatul rahim allati la tusal illa bihima. Membangun yang keempat adalah menjalin silaturahim dengan seluruh sahabat-sahabat ayah kita. Membangun silaturahim dengan seluruh teman-teman dan kerabat pokoknya yang dikenal oleh almarhum. Wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan temannya. Masya Allah. Ini teman-temannya semuanya, ini bagi kita khususnya adalah ahli waris keluarga besar dari almarhum, untuk memuliakan teman-teman dari ayahanda kita, karena itu bagian dari birru al-walidain, bagian dari berbakti kepada orang tua kita yang telah tiada. Yang kedua adalah apakah ahli warisnya mengerti kewajibannya terhadap yang telah tiada? Bila ada seorang yang wafat, maka ada 5 kewajiban. Yang pertama adalah tasyyi'u janazati, mengurus jenazahnya, dan alhamdulillah tentunya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu dan arahan, semuanya sudah selesai sampai memakamkan. Yang kedua adalah qada'u duyunihi, melunasi hutangnya kalau memang dia punya hutang. Dan hutang ini luar biasa. Suatu hari Rasulullah SAW didatangkan seorang pemuda atau seorang sahabat yang wafat. Kemudian sahabat-sahabat maju kepada Rasulullah untuk mensolatkan. Lalu Rasulullah kemudian sebelum mensolatkan bertanya, hal ala sahibikum dain? Apakah sahabatmu ini punya utang? Enggak ada seorang pun yang menjawab kecuali Abu Darda mengatakan, na'am ya Rasul, dinaron. Ya ya Rasul, dia punya utang 2 dinar ya Rasul. Subhanallah. Kemudian Rasulullah meninggalkan, sallu ala sahibikum hada. Kalau begitu, solatkan sahabatmu ini. Masya Allah, seluruh sahabat pada saling lihat satu sama lain. Bagaimana ini? Maka kemudian Abu Darda menjamin, ya Rasulullah, dinaroni alaiya. Kalau begitu 2 dinar saya yang nanggung ya Rasul. Akhirnya Rasulullah mensolatkan. Setelah mensolatkan, kemudian dimakamkan. 3 hari berikutnya Abu Darda ketemu dengan Rasulullah SAW. Rasulullah ingat sekali mengingatkan. Rasulullah bertanya, hal qadaitat dain? Apakah kau sudah lunasi hutang yang kemarin kau tanggung? Abu Darda mengatakan, lama ya Rasulullah, belum ya Rasulullah. Masya Allah, irji fakdi. Kalau begitu pulang kamu sekarang dan lunasi. Setelah itu Abu Darda pulang dan melunasi hutang kepada kepada yang punya hutang. Kemudian balik lagi menemui Rasulullah. Rasulullah masih bertanya, aqadaitat dain? Apakah kamu sudah lunasi? Qadaituhu ya Rasulullah. Sudah ya Rasul, sudah aku lunasi. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, al-an qad baradat jildatuhu. Sekarang ahli mayit atau mayitnya telah dingin kulitnya. Jadi subhanallah, utang ini luar biasa. Maka yang kedua adalah kewajiban dari ahli waris kepada sang jenazah, sang mayit adalah membayar hutangnya. Yang ketiga, infadu wasiyatihi, melaksanakan wasiatnya. Dan wasiat ini biasanya berjalan panjang. Wahai anak-anakku sekalian, ini jaga ya pendidikan ini. Wahai anak-anakku sekalian, jaga persaudaraan, wahai, dan seterusnya. Ini biasanya banyak wasiat, atau mungkin wasiat harta. Yang keempat adalah membagi harta warisannya, Masya Allah. Taksimu warasatihi. Kadang di tengah kita, masyarakat kita tabu. Baru wafat kemarin, belum ada sebulan, belum ini, makamnya belum kering. Sudah bilang masalah warisan, Masya Allah. Dan ini penting. Karena apa? Khawatir. Siapa yang kemudian nanti misalnya, yang seharusnya dia mendapatkan waris dan kemudian menyusul juga. Mau mendapatkan waris lagi, ada yang menyusul juga. Akhirnya, Masya Allah, yang harusnya anak-anaknya atau dia mendapatkan warisan, kemudian untuk dibagikan kepada anak-anaknya, akhirnya terbengkalai semuanya. Maka membagi warisan ini diantaranya adalah arahan ajaran Islam semuanya. Bila ada seorang yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban bagi ahli waris yang keempat adalah taksimu warasatihi. Dan yang kelima tentunya adalah ad-du'a ulahu. Subhanallah. Ini kewajiban dari kepada sang mayit bagi ahli warisnya.
Berikutnya, apakah ahli warisnya melakukan 5 hal untuk yang telah tiada? Jamaah sekalian dirahmati Allah, 5 hal yang disepakati oleh ulama, jumhurul ulama, semuanya dari Hanafiyah, kemudian Malikiyah, dari Syafi'iyah, kemudian Hanabilah, sepakat 5 hal ini sampai kepada ahli mayit, kepada almarhum. Yang pertama adalah doa. Walladzina yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini dalilnya. Jadi doa sampai. Siapapun yang mendoakan, insya Allah adalah sampai. Yang kedua adalah memohonkan ampunan. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau mau mensalatkan, Rasulullah pesan kepada semua jamaah, sallu akhlisu idza sallaitum ala janazatin fa akhlisu lahu bid-du'a. Jika kamu mensalatkan jenazah, maka ikhlaskan doa untuknya. Subhanallah. Berdoa, memohonkan ampun. Kemudian yang ketiga adalah sedekah. Subhanallah, sedekah ini sampai kepada ahli mayit, insyaallah. Semuanya para ulama sepakat. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suatu hari ada seorang pemuda datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi infalatat. Afa atasaddaqu anha?" Ya Rasul, ibu saya telah wafat ya Rasul. Apakah saya boleh bersedekah atas nama beliau ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab, "Na'am, iya." Yang keempat adalah melunasi hutangnya. Tadi sudah kita sampaikan, melunasi hutang itu penting sekali. Siapapun yang melunasi boleh. Dan yang kelima adalah membadalkan hajinya. Dan ini bulan haji. Bagi mungkin kita punya saudara-saudara yang kemudian mau haji, belum sampai haji karena haji menunggu 18 tahun, 25 tahun, 30 tahun, dan belum sampai kemudian wafat, maka yang ahli warisnya yang sudah haji membadalkan hajinya. Subhanallah, dan ini bermanfaat bagi mereka yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nikmatnya amal jariyah untuk yang telah tiada. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mauti. Ada 7 hal. Ada 7 amalan yang akan terus mengalir kepada seorang hamba setelah ia berada di kuburan atau setelah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Masya Allah. Seluruh yang hadir ini semuanya adalah tokoh-tokoh pendidikan, orang-orang yang mengajarkan ilmu. Itu semuanya, subhanallah, amal jariyah terbesar yang luar biasa. Dan setiap kita hari ini adalah katibun siratina wa tarikhana. Setiap kita sekarang ini adalah pelaku sejarah, mengukir sejarah, telah menulis sejarah kita semuanya. Dan sejarah kita semuanya adalah berkecimpung dalam pendidikan yang luar biasa, mengukir sejarah kita yang akan kita baca di hadapan Allah nanti di saat Allah perintahkan Iqra kitabak, baca buku catatan hidupmu. Dan kita bangga, buku catatan kita semuanya penuh dengan kebaikan-kebaikan, dan diantaranya adalah ilmu yang kita ajarkan hari ini. Man 'allama ilman, itu akan mengalir. Yang kedua adalah man ajra nahron, orang yang membuat aliran sungai atau membuat irigasi dan seterusnya yang airnya dimanfaatkan oleh banyak masyarakat. Yang ketiga adalah au hafara bi'ron, atau orang yang menggali sumur atau berjariah dengan sumur. Makanya biasanya kalau orang-orang Timur Tengah itu kalau ke sini jariahnya adalah sumur atau masjid, begitu. Au gharasa nakhlan, atau orang yang menanam pohon yang berbuah, yang buahnya kemudian dinikmati oleh semuanya orang, dan itu selagi buah itu, pohon itu berbuah dan dinikmati orang, maka yang telah meninggal akan mendapatkan terus pahala. Au bana masjidan, orang yang membangun masjid, subhanallah. Au warasa mushafan, atau juga bersedekah atau berwakaf mushaf Al-Qur'an. Au taraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mautih, atau yang lebih dahsyat lagi adalah orang yang meninggalkan anak yang saleh yang selalu mendoakan orang tuanya setelah orang tuanya meninggal. Jamaah yang dirahmati Allah, kembali pada kita hari ini bahwa kematian adalah khairu wa'idin lana. Setiap kita ada masa akhirnya. Allah Subhanahu wa taala tentukan setiap perjalanan kita, dan tadi setelah diingatkan kita semuanya bahwa dalam kehidupan dunia ini ringkasnya adalah 3 hal. Yang pertama, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bahwa hidup, mati dan hidup adalah ujian untuk kita, diuji mana yang paling indah kita semuanya dalam memanage kehidupan kita. Yang kedua adalah
Allah Subhanahu wa taala sampaikan pada kita semuanya dalam surat Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula, dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Dunia tidak lebih baik dari akhirat, dan akhirat lebih baik dari dunia. Tadi disampaikan bahwa dunia adalah tempat meninggal dan akhirat adalah tempat tinggal kita. Yang ketiga adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadikan seluruh fasilitas yang Allah telah berikan pada kita semuanya dalam kehidupan ini, yang prioritas dan utama adalah untuk akhirat kita. Tapi kalau kita membangun kebesaran akhirat kita, jangan lupa dunia. Maka itulah doa-doa kita, visi besar dalam hidup kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah, sukses dunia. Dan sukses dunia hari ini telah kita nikmati semuanya, tinggal bagaimana kita membangun sukses akhirat kita. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan apa yang telah kami sampaikan tadi diantaranya adalah bagaimana kita membangun sukses akhirat kita. Demikian hadirin dan hadirat jamaah, Bapak Ibu, para guru-guru kami semuanya, para sesepuh-sesepuh kami semuanya, apa yang dapat kami sampaikan sebagai pengingat pada diri kami dan para hadirin hadirat, semoga ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz Haji Ibnu Jarir LC yang tadi telah memberikan banyak pesan buat kita yang masih hidup, terutama untuk bagaimana kita menyikapi kehidupan kita ke depan. Sebagaimana yang disampaikan pada poin yang terpenting adalah bahwa kematian, kehidupan adalah ujian untuk menguji seberapa besar kita dalam mempersiapkan amal soleh kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semoga dengan kita berkecimpung di bawah Yayasan Bina Ummah Sejahtera ini, kita bisa melaksanakan apa yang tadi disampaikan, bahwa kita pada hakikatnya sedang mempersiapkan kehidupan yang kekal abadi. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Sebagaimana disampaikan oleh Mas Daha tadi, dunia itu tempat meninggal dan surga atau akhirat adalah tempat tinggal kita. Kita berharap bahwa di akhir kehidupan kita, di dalam kehidupan kita, kita berharap husnul khatimah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Termasuk juga almarhum Bapak Dr. Insinyur Haji Nasuha MPKN. Semoga beliau husnul khatimah dan kita bertemu di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabb. Jazakumullah Ustaz Ibnu Jarir yang sudah memberikan izahnya kepada kita. Untuk selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Dr. Andes Haji Herianto MPD untuk memimpin doa kita pada kesempatan Zoom meeting kali ini. Kepada Bapak Dr. Andes Haji Herianto MPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatul mutbi'in wat tawabin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa liman tabi'uhu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak-bapak dari Yayasan, Pak Prof. Ismail, Pak Dr. Mahfud Siddiq, Pak Heri Purnomo, juga Pak Rusdi, Bapak-bapak, para kepala sekolah, rekan-rekan guru, tentu saja yang saya hormati, saya muliakan keluarga besar dari almarhum Bapak Dr. Insinyur Haji Nasuha MPKN, Ibu beserta para putra dan putrinya. Mari sama-sama kita tundukkan hati dan kepala kita. Kita sama-sama berdoa, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di malam yang baik ini, kita tundukkan hati dan kepala,
mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan ibrah dari apa yang sudah Allah putuskan, dan tentu saja kita berharap mudah-mudahan almarhum berada dalam pelukan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Aziz, ya Alim, ya Mutakabbir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, malam ini kami berkumpul mengharapkan keridhaan-Mu ya Allah. Malam ini kami ingin mengambil ibrah dari keputusan yang telah Engkau buat. Malam ini kami ikhlas. Kami ikhlas berhadapan dengan putusan-Mu dengan mengambil salah satu keluarga kami menemui-Mu lebih dulu ya Allah. Rabbana ya Rahman ya Rahim ya Aziz ya Alim ya Mutakabbir. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah ya Allah, dan kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami bersaksi almarhum adalah pribadi yang baik. Amin. Kami bersaksi ya Allah, almarhum adalah guru yang baik. Kami bersaksi ya Allah, almarhum adalah ayah yang jadi teladan, suami yang soleh, sahabat, dan teman yang selalu membahagiakan. Rabbana, ampuni kesalahan dan hilafnya ya Allah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin ya Allah. Wa akrim nujulahu wa wa'si madkhalahu wa agsilhu bil ma'i was salji wal barad. Wa nakihi minal khatayaya kama yunaqqas sabul abyadi minan danas. Amin ya Ya Allah, ampuni dia ya Allah. Rahmati ya Allah, bebaskanlah dan lepaskan dia dari segala khilaf dan dosanya ya Allah. Muliakan dia di tempat tinggalnya ya Allah. Luaskan, lapangkan dia ya Allah. Dan muliakan tempat tinggalnya ya Allah. Amin. Cucilah dia hilaf dan dosa dengan air yang jernih dan menyejukkan. Dan bersihkan dia dari segala kesalahan dan kehilafan, seperti baju putih yang bersih dari berbagai kotoran. Amin ya Allah. Wa abdil khudaran khairan min darihi, wa akhlan khairan min akhlihi, wa jaujan khairan min jaujihi, wa adkhilil jannah, wa adkhilul jannah, wa adkhilul jannah ya Allah. Wa adkhilhi min adabil qabri wa adabin nar. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Gantilah rumah yang ditinggalkannya di dunia dengan rumah-Mu yang sangat baik di akhirat nanti ya Allah. Amin ya Allah. Gantilah keluarga yang ditinggalkannya dengan keluarga yang lebih baik di sisi-Mu ya Allah. Masukkan dia ke dalam surga-Mu ya Allah. Oh, lindungilah dia dari siksa kuburnya ya Allah. Lindungilah dari fitnahnya ya Allah. Jauhilah dia dari siksa api neraka-Mu ya Allah. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa jiyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Bismillah patun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya Allah ya mujibas sailin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa-doa kita, harapan kita. Amin. Dan almarhum Bapak Dr. Insinyur Haizi Nasuha ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran untuk tetap berjuang melanjutkan kehidupan ini, dan juga kita yang ditinggalkan dapat meneladani kebaikan-kebaikan almarhum semasa hidupnya. Amin. Hadirin sekalian, alhamdulillah rangkaian doa tadi sudah sama-sama kita panjatkan, dan kami ingin mengucapkan jazakumullah khair, ribuan terima kasih. Yang pertama kepada keluarga
almarhum Bapak Dr. Haizi Nasuha, Ibu Endang beserta putra-putrinya, dan juga kepada Bapak-Bapak pengurus Yayasan Bina Umat Sejahtera Semesta, Profesor Dr. Cip Ismail selaku Ketua Yayasan, dan juga Bapak Dr. Mahfud Siddiq MSc selaku Dewan Pembina, dan juga Bapak Kiai Haji Master F. Masudi selaku Ketua Dewan Pembina Yayasan Bina Umat Sejahtera, Bapak Heri Purnomo selaku Sekretaris Yayasan Bina Umat Sejahtera, dan juga Ibu Masdar selaku pengawas Yayasan Bina Umat Sejahtera, dan Bapak Tengku Rusti AKMM selaku Direktur Perguruan Unggul Nurul Rahman, dan juga kepala-kepala sekolah yang ada di bawah naungan Yayasan Bina Umat Sejahtera, baik SD, SMP, baik SMP, SMA, dan Pesantren Tahfidz Nurul Rahman, dan juga SMA Unggul Al-Bayan, Cibadak, Salabintana, Goalpara, dan Anyer. Dan juga para tamu hadirin yang tidak kami sebutkan satu persatu. Akhirnya, kami mohon maaf atas segala kekhilafan yang ada dalam acara ini. Mari sama-sama kita tutup kegiatan doa bersama ini dengan membaca istighfar bersama. Astaghfirullahaladzim. Kita baca hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya sebagai pembawa acara, maaf atas segala kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.